Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam IDX Market Opening, dan berikut ini pemirsa adalah saham pilihan dari Ibu Viviela Chin selaku praktisi pasar modal. Dapat Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda. Ada 3, yaitu SIMP, SMRA, dan juga WIM. SIMP dari komoditas perkebunan ya, direkomendasikan dengan support 530. Resisten di 580, nanti akan kita ulas ya. SMRA juga dengan level-level bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, atau mungkin bisa di capture pemirsa ya, biar nggak ketinggalan. Kita bahas. Yang pertama adalah SIMP. Kenapa harus SIMP dari emiten perkebunan, bukan AALI, LSIP, atau yang lainnya Ibu Viviela? Karena kemarin saya sih lihat pergerakan harganya ya, dia itu baru break rectangle di 530. Jadi kalau misalnya yang mau masuk itu bisa tunggu di level breaknya di 530 dengan target di 580. Oke, jadi ini untuk ke trading jangka pendek ya? Iya betul, tapi kalau secara ini earning dia juga ada kenaikan gitu. Jadi si tim ini sejak second quarter tahun 2018 itu kan earningnya negatif terus. Tapi dia mulai ada perbaikan di kuartal ketiga tahun 2020, itu mulai positif. Sehingga itu yang membuat Ibu optimis bahwa dan mengekspektasikan pergerakan harga sahamnya juga masih berpeluang untuk naik ya? Betul, karena harga CPO juga kan masih bagus ya, jadi masih ada kemungkinan nanti di kuartal pertama juga earningnya masih akan bagus. Kalau yang lain misalnya AALI, di compare atau LSIP dengan SIMP? AALI kalau saya lihat kemarin malah ada penurunan pendapatan ya. Dan secara chart juga AALI itu downtrend, kalau SIM itu dia kemarin baru break gitu. Baik, ini kan bolak-balik 535, 540, dan Anda rekomendasikan justru di support 530. Ya, 530, 535 mungkin masih boleh ya. Mungkin kalau misalnya nih, ini kan masih opening Bu ya, tahu-tahu turun di bawah 530, di bawah level support, apa yang sebaiknya dilakukan? Kalau saya sih biasa saya tunggu dekat-dekat closing, kalau memang dia masih nggak bisa balik ke atas 530 ya di cut loss aja. Baik, itu dia strategi untuk SIMP pemirsa ya, beli di kisaran 530 atau buy on weakness, dan ada peluang jangka pendek ke 580, di bawah 530 closingnya pada hari ini lebih baik dilepas dulu saja untuk SIMP. Ya, berarti dia gagal break ya. Kita ke SMRA, dari sektor properti, kenapa justru SMRA? SMRA juga sama, ini dia juga kemarin baru break triangle ya, itu supportnya di 960, jadi makanya saya bilang nunggu di 960, 965 mungkin masih boleh. Dengan potensi kenaikan itu bisa sampai ke 1100, 1150 ya. Dan kalau kita lihat ya Bu ya, pendapatan di tahun 2020 lalu ini memang sebesar 5,3 triliun, dan itu tercatat turun 15% secara year on year. Apa yang membuat Ibu optimis di SMRA secara fundamental? Karena dia salesnya walaupun pendapatan menurun, salesnya naik, dan saya lihat kemarin bulan Januari itu juga naik ya, dari Januari itu 250 miliar, terus ke Februari 300 miliar, Maret 400 miliar, jadi setiap bulan itu ada kenaikan penjualan. Oke. Dari segi penjualan berarti ya? Ya, di penjualan betul. Tapi kan nanti berarti ke bottom line-nya juga akan ikut berdampak juga. Karena memang penjualan ini sangat penting untuk emiten properti dan juga melihat indikator dari bottom line-nya ya. Ya, lagi pula nanti di second half itu dia akan launch di Bogor shop house lagi gitu loh. Harusnya itu juga akan meningkatkan penjualan dari SMRA. Betul. Anda rekomendasikan 950 sampai 960, sekarang masih di 970, turun 1,5%, sudah dekat gitu ya, berarti boleh kita ancang-ancang untuk buy on weakness. Betul. Ada target 1100 sampai 1150, jangka pendek ya? Iya. Baik, yang terakhir adalah WIM atau Wismilak. Ini juga jarang Ibu direkomendasikan, biasanya lebih fokus ke gudang garam ataupun untuk Sampurna. Iya. Karena WIM ini ya kalau kita lihat ya dibanding kalau yang lain kan kayak HMSP, gudang garam itu kan chartnya downtrend ya.
Nah, si WIM ini saatnya kemarin baru break gitu loh, baru break di 1.000. Nah, makanya kenapa saya rekomen untuk belinya di titik breaknya itu di 1.000 ya. Oke, beli di titik break 1.000, sekarang memang agak naik dikit ya ke 1.020. Kemudian 1.000 Anda sampai lihat 1.010 masih boleh. 1.200 sampai 1.220 adalah tujuan dari WIM ya, harapannya. Betul. Baik. Karena saya lihat juga dari segi pendapatan, dari segi laba, itu juga ada kenaikan yang cukup signifikan di WIM ini dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau kita tahan agak panjang, cukup menarik tidak kira-kira untuk Wismilak Inti Makmur ini? Kalau saya tadi barusan ngelihat sih kalau untuk quarter and quarternya itu ada penurunan sedikit ya. Jadi makanya untuk kuartal pertamanya ini harus dilihat lagi nih, karena walaupun year on year-nya naik banyak, tapi dia kuartal on quarter-nya itu agak menurun gitu. Oke. Kalau berbicara mengenai industri rokok, kan banyak yang bilang belum menarik nih saat ini dengan kondisi pajak, kemudian juga pandemi yang membuat permintaan mungkin terpengaruh, meskipun ini rokok yang katanya nggak ngaruh, orang tetap akan merokok bagi yang pengguna gitu ya. Iya. Memang yang dicermati saat ini cukup ke teknikal aja Ibu atau bagaimana sih? Ya karena kalau saya kan lihat dari earningnya juga, earningnya itu lumayan bagus gitu loh, WIM. Dibandingkan dengan Gudang Garam dan juga Sampurna ya? Betul. Baik, itu dia rekomendasi untuk pagi hari ini. Ada 3 emiten pemirsa sudah kami bahas. Kita ke pergerakan harga saham. Ibu Fisyala, kita ke market dulu, 6.14, naik 0,35%. Bagaimana Anda menanggapi pergerakan penutupan kemarin ke pembukaan pada pagi hari ini? Kira-kira ada optimisme apa di sana? Kalau kemarin kan memang kita regional juga merah ya, jadi biasalah kalau regional merah kita tetap merah. Nah hari ini juga kan daunnya naik, terus begitu regional juga hijau, jadi kita ikut hijau juga, biasa kan gitu. Tren dari IHSG saat ini masih konsolidasi atau bagaimana? Masih konsolidasi sih, kalau kita lihat kan memang range-nya dia masih 5.900, 6.100 itu kan masih bergerak di bolak-balik di situ ya. Baik. Jadi masih tetap ada saham-saham yang menarik untuk dicermati meskipun indeks harga saham gabungan ya bolak-balik 5.900-an ke 6.000, tapi ya yang harus dilihat kan harga sahamnya ya. Betul, karena kan tetap aja kalau indeks merah ada saham-saham yang hijau. Kita kan nggak investasi di IHSG-nya Bu ya, tapi justru di individu dari emitennya. Oke, hari ini Astra Bu yang tadi menjadi update emiten kita naik 3,35% di 5.400. Apakah ini sudah boleh untuk kita lakukan pembelian? Mengingat tadi Ibu sempat merekomendasikan jika break kita masuk. Boleh tunggu tadi sekarang di 5.400, tadi titik break 5.325 ya, boleh tunggu di 5.350 kalau ada pullback, atau kalau mau masuk sekarang cicil-cicil dulu, jangan sekali hajar ya, takutnya kan ini kan kadang-kadang jam 10 marketnya suka turun lagi. Oke, karena ini jam up ya. Iya. Jadi tunggu dulu lagi ada pelemahan sedikit baru akumulasi lagi. Tapi kalau ada keberanian, ada dana lebih ya mungkin boleh melakukan pembelian tapi batasi cut loss ya. Iya betul. Oke, kemudian kalau bicara mengenai TBIG Bu, hari ini di posisi ketiga dengan kenaikan 3% di 2.660. Ibu Fisyala juga mencermati tawar bersama infrastruktur ini tidak? Ya, ini sahamnya juga memang lagi naik terus ya, uptrendnya dia ya sudah naik berapa kali banyak. Ini juga dia high sebelumnya itu 2.700. Kalau misalnya dia bisa tembus di atas 2.700, ini upside-nya lumayan besar nih, bisa ke 3.400-an, jadi boleh dipantau ya. Boleh dipantau ya, tembus 2.700-an bisa ke 3.000-an? Iya, betul, bisa ke 3.400. Baik. Saya juga ingin memantau Bu Unilever, LPPF, ini kan emiten-emiten yang sensitif dengan momen-momen Ramadan. Biasanya kan mengalami penguatan. Anda kira-kira merekomendasikan tidak saham-saham Matahari Department Store atau Unilever Indonesia? Karena ini juga masuk dalam kategori net foreign buy tertinggi pagi ini. Ya, kalau kita lihat kan pergerakan dari Unilever ya ini masih, kalau secara teknikal sih masih downtrend ya. Cuma memang kalau secara valuasi ya, Unilever kan memang dari dulu dia selalu value di atas 30-an ya, nggak pernah murah gitu. Jadi sekarang pun ya masih di range itu, kalau misalnya yang mau untuk invest jangka panjang sih saya rasa masih boleh ya untuk cicil-cicil beli masuk. Oke, invest jangka panjang tapi ya?
Iya betul. Baik. Karena kalau secara teknikal ini masih downtrend sih, belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Untuk Unilever. Untuk Unilever, iya. Masih banyak yang kita bahas Ibu Fisyala, sayang sekali waktu kita terbatas tapi cukup banyak.